Baik, terima kasih. Pemirsa masih bersama kami dan Mirsaku dalam segmentasi berikut ini Ustadz Solmed akan menjelaskan kita untuk memahami bahwa kesulitan hidup adalah cara Allah untuk mengukur kadar kualitas tingkat keikhlasan kita. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Al-Mukarram wal-Muhtaram Abi Kiai Haji Amir Faisal yang alhamdulillah sudah menyampaikan ilmu begitu dalam kepada kita semua. Senantiasa kita doakan panjang umur, sehat, bahagia dunia akhirat. Amin. Ustadz Agung Izzul Haq yang sudah membawakan acara begitu istimewa, sehat, panjang umur, bahagia dunia akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah Masjid Husnul Khotimah, bahagia dunia akhirat. Pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja, insya Allah juga bahagia dunia akhirat. Gimana cara nyari bahagia? Capek. Nyari seneng, capek. Nyari bahagia, capek. Dengan ibadah berharap dapat bahagia dunia akhirat. Capek nggak? Capek. Makanya dunia ini sijnul mukmin. Layaknya sedang berada di dalam penjara. Orang di dalam penjara, capek nggak? Tapi ada nggak orang bahagia di penjara? Ada, banyak malah. Pengennya bolak-balik. Sebab kalau di luar nyari makan susah. Kalau masuk penjara dikasih makan gratis sehari 3 kali. Ke dokter gratis. Ada apa-apa bingung sipirnya. Bahagia. Di penjara saja orang bisa dapat bahagia. Kenapa Nabi memberikan satu ilustrasi bahwa dunia ini penjara bagi orang beriman? Karena dunia ini punya banyak aturan. Dan aturan itu yang kadang-kadang bikin kita capek, lelah. Sholat sehari berapa kali? Minimal 5 kali, 5 waktu subuh. Berapa rakaat? Capek enggak? Capek sholatnya apa capek ngangkat kelopak matanya? Sampai begini-begini nih. Padahal suara azan kurang kenceng apa dari Masjid Husnul Khotimah. Tapi begitu waktu subuh datang, capek. Cuman 2 rakaat, capek. Padahal kalau diiringi sebelumnya dengan sunnah qobliyah, dunia beserta isinya layak untuk Anda. Belum subuhnya aja campur 2. Jadi penjara punya banyak aturan. Zuhur berapa rakaat? 4. Capek? Lagi ngantuk-ngantuknya tuh. Lagi lelah-lelahnya tiba-tiba dengar azan. Berapa banyak orang yang kemudian saat mendengar azan justru dia terlelap tidur. Saking asiknya ini suara azan, aneh ketiduran. Asar, makin lelah, tanggung. Mau di kantor tanggung, mau pulang pengen buru-buru, lewat tuh asar. Maghrib ikut kena macet. Isya akhirnya ngantuk padahal waktunya panjang. Capek nggak? Kalau nggak capek,
pasti dikerjain. Ngomong capek aja pasti dikerjain kok. Tapi capek dan lelahnya orang dengan ujian di dunia ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kapan? Di akhir kehidupannya. Itulah yang disebut husnul khatimah. Penutup yang baik. Pak, kerja berapa jam, Pak? 8 jam. Capek. Capek, Pak. Begitu akhir bulan bagaimana? Wow. Lupa tuh sama yang 29 hari. Padahal cuma dapat 1 hari terima gajian. Terima info transferan. Itu 29 hari capeknya kayak gak keinget. Masuk deh tengah bulan. Capek lagi udah. Capek fisik, capek batin. Mana bini ngambek mulu. Bu. Ibu kan duduk-duduk doang di rumah. Lakinya duduk diri, pergi jalan, lari, kabur, keluar, was-was, bingung, kena macet, campur keringet orang. Berangkat wangi, pulang bau ketek. Emang ibu gak kesian sama lakinya? Kesian gak? Kalau kesian pulang disambut dong dengan wajah yang sumringah. Tugas ibu angkat 2 tangan doa kepada Allah. Jangan lupa tuh. Kalau akhir bulan, awal bulan cukup angkat 1 tangan ke suami. Udah. Itu capek lelahnya ibu, menanti suami pulang akan terbayar. Itu urusan ibadah. Capek, Pak. Kata orang kalau dosa mah enak, siapa bilang? Orang bikin dosa nyari modal. Emang gak pakai modal? Mau berjudi pakai duit. Mau keluar negeri cari yang caem-caem pakai duit. Belum was-wasnya, belum takutnya, belum ngerinya, belum khawatirnya. Capek, lelah, bingung. Wah, gak ada yang gak capek. Gak ada yang gak diuji. Mau saudara bikin dosa di dalamnya ada ujian. Di situ ada capek dan lelah. Mau saudara ibadah, di situ juga ada ujian, ada capek dan lelah. Tinggal puncak akhirnya, apakah kita termasuk orang yang kalah atau kita yang husnul khotimah. Dan sesungguhnya manusia ini Bapak Ibu, sudah dibuat perangkatnya dengan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih insan kamil, manusia yang sempurna dengan segala perangkat yang Allah udah ciptain. Yang beda dengan malaikat, beda dengan jin, beda dengan setan, beda dengan binatang. Kita nih manusia yang kemuliaannya bahkan melebihi kemuliaan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu. Dan kita biasa hidup tertantang Bu dengan ujian. Dulu waktu sekolah, kalau enggak ada ujian, pasti kita nunggu kapan ujian. Kenapa berharap ada ujian? Karena kita mau naik kelas atau mau lulus. Pengen cepet dapat ujian, walaupun capek, lelah. Tapi di balik lelah capeknya orang diuji di sekolah, ada harapan kemenangan. Lulus dia dari SD, lulus dia dari SMP, lulus dari SMA. Dia yakin ujian itu bikin dia naik pangkat, naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang demen kalau bikin hidup ini penuh tantangan. Pada saat 17 Agustus pernah ikut lomba. Pernah ikut lomba. Di atas ada sepeda, di atas ada panci, di atas ada apa itu? Orang naik apa itu? Panjat pinang, dikasih oli. Ikut nggak? Oh nggak ada panjat pinang ibu-ibu. Bawa bapak ikut nggak Pak? Walaupun resikonya kadang celana melorot. Berapa banyak orang ikut lomba celananya melorot. Dia demen tuh ikut tantangan. Bukan soal capek lelahnya saat menghadapi tantangan. Yang dia incer adalah kemenangan dari melewati tantangan itu. Itulah kenapa Allah perintahkan kepada kita agar jangan berputus asa
dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab capek lelahnya kita menghadapi ujian cobaan akan dibalas oleh Allah dengan balasan surga yang selama-lamanya kebahagiaan dan kenikmatannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Solmed, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, 2 mukadimah yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Insya Allah nanti kita akan elaborasi lagi tema tentang bagaimanakah memunculkan kualitas keikhlasan kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.